Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan insya Allah rezeki yang cukup berupa kelapa sawit yang berlimpah. Amin. Oke, kembali lagi di video kami Petani Milenial Berau. Di sini kami akan membahas sedikit tentang metode tumpang sari antara kelapa sawit dengan tanaman gaharu. Baik teman-teman, jadi memang tanaman gaharu adalah salah satu contoh juga tanaman perkebunan, tanaman keras yang harganya itu sangat mahal sekali. Jadi kita sudah juga tahu bahwa gubal yang dihasilkan oleh tanaman gaharu itu ternyata harganya itu sampai ratusan juta. Jadi insya Allah di video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana kalau seandainya kita mentumpang sarikan antara kelapa sawit kita yang kita tanam dengan tanaman gaharu, apakah akan berdampak kepada produksi atau tidak, apakah cocok atau tidak, itu yang akan kita bahas penuh pada video kali ini. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, silahkan dibagikan dulu video ini. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk petani sawit yang ingin sukses, dan mudah-mudahan sukses teman-teman. Oke, jadi ingat teman-teman bahwa metode tumpang sari itu adalah metode yang menanam beberapa jenis tanaman di dalam satu areal. Jadi fungsi utama sebenarnya tanaman tumpang sari itu adalah mengefektifkan fungsi lahan secara maksimal, dan insya Allah nanti akan mempunyai dampak yang berlipat ganda untuk kita semua. Jadi insya Allah pada video kali ini kita akan membahas bagaimana tumpang sari antara kelapa sawit dengan tanaman gaharu. Oke, jadi perlu dipahami teman-teman bahwa tanaman gaharu itu adalah salah satu tanaman kayu atau tanaman keras yang kehidupannya itu dia sangat tumbuh subur apabila berada di bawah pohon pelindung. Nah, itulah fungsi dari kelapa sawit ini teman-teman. Jadi kelapa sawit di sini nanti berfungsi sebagai tanaman pelindung bagi tanaman gaharu itu. Jadi bagaimana kualitas buahnya kelapa sawit ini? Apakah akan berdampak buruk apa tidak? Nah, itu akan kita bahas kembali. Oke, jadi perlu dipahami teman-teman. Jadi tekniknya untuk memadukan antara gaharu dengan tanaman kelapa sawit. Ingat, kelapa sawit yang kita tanam itu usahakan sudah di atas 5 tahun seperti ini teman-teman. Jadi kelapa sawit kami ini umurnya 5 tahun. Nah, ketika umur sudah sawit 5 tahun, nah kita bisa menyisipkan gaharu. Kita bisa menyisipkan gaharu untuk apa? Supaya gaharu ini bisa hidup dengan subur, karena gaharu ini tipenya adalah sama dengan langsat atau duku teman-teman. Dia bisa tumbuh subur apabila ada tanaman penaungnya atau tanaman pelindungnya. Nah, bagaimana dengan kelapa sawit? Apakah berdampak buruk pada buahnya? Tentu tidak. Ada tipsnya, ada caranya. Nanti akan kita bahas kembali juga bagaimana cara supaya tanaman gaharu itu tidak mengganggu kelapa sawit. Jadi sebetulnya teman-teman, metode ini itu sudah lama dipraktekkan oleh banyak petani-petani sawit yang ada di Indonesia. Contohnya di Riau, di Kampar Riau. Di situ ada Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat atau BPHS Kuok di Kampar Riau tahun 2006 yang lalu. Dia sudah menguji coba kelapa sawit ditumpang sarikan dengan gaharu, ternyata berdampak sangat positif. Tentu dari segi hasil yang berlipat ganda, dan tentu juga dari segi penghijauan juga sangat bagus, dari segi pelestarian lingkungan juga sangat bagus. Dan sudah dijelaskan oleh
BPH squawk itu ternyata tidak akan berdampak pada buah kelapa sawit. Jadi nanti kita akan kasih tahu bagaimana tipsnya supaya ada simbiosis mutualisme antara tanaman gaharu dengan tanaman kelapa sawit. Jadi ingat tadi teman-teman, tanaman gaharu itu ditanam ketika kelapa sawit kita sudah berusia di atas 5 tahun. Fungsinya apa? Supaya kelapa sawit ini bisa dijadikan tanaman pelindung oleh tanaman gaharu ini. Jadi tanaman gaharu ini sangat tumbuh subur apabila ada pelindungnya teman-teman. Nah, ternyata setelah diteliti oleh BPHS Kuok yang ada di Kampar Riau, ternyata kelapa sawit juga itu diuntungkan oleh keberadaan tanaman gaharu itu. Karena apa? Tanaman gaharu ini ketika sudah dewasa, dia bisa menyimpan pasokan air. Nah, ketika musim kemarau, itu akan digunakan oleh kelapa sawit. Nah, itu sangat cocok sekali, sangat bagus sekali kita praktekkan teman-teman, karena memang kelapa sawit ini adalah tanaman yang sangat kuat menyerap air. Jadi pasokan air itu bisa diambil dari tanaman gaharu tadi yang kita tanam. Jadi teknisnya teman-teman, untuk penanaman itu kita simpan sekitar 3 meter dari pokoknya ini. Jadi misalnya ini pokok kelapa sawit kita, jadi kita simpan di sini 3 meter. Jarak antara pokok dengan gaharu itu kita simpan 3 meter atau kita tanam 3 meter. Jadi kira-kira di sini teman-teman, jaraknya di sini. Nah, di sini. Jadi di titik ini kita bisa tanam tanaman gaharu. Jadi dalam satu pokok, antara pokok yang sebelah sana dan pokok yang sebelah sana itu bisa kita tanam 2 pokok. Jadi di sini 3 meter, di sini juga 1. Dan insya Allah tidak akan berdampak pada penyinaran. Karena apa? Karena kelapa sawit kita ini umurnya sudah 5 tahun. Tentu pertumbuhannya itu jauh lebih cepat, jauh lebih duluan daripada gaharu. Jadi gaharu itu kalau kita tanam seperti ini, itu dia akan cepat tumbuh meninggi. Karena apa? Karena dia berada di tanaman pelindung, yaitu kelapa sawit. Jadi usahakan teman-teman, kalau kita menanam, usahakan jarak antara ini sama ini yang disisipi tadi 2 meter, 3 meter 3 meter untuk tanaman gaharu itu menghadap ke timur. Menghadap ke timur teman-teman, karena di situ matahari pagi. Jadi insya Allah tidak akan berpengaruh pada pencahayaan atau intensitas matahari, sehingga proses fotosintesis itu bisa berjalan dengan maksimal walaupun ada tanaman gaharunya di dalam teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan kita bertukar pikiran. Mudah-mudahan kita bisa menjadi petani yang sukses, bisa menjadi petani yang menghasilkan bukan hanya dari segi produksi TBS, tapi juga dari segi gubal yang dihasilkan oleh tanaman gaharu. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sebagai sharing informasi saja kepada kita semua. Mudah-mudahan video kali ini punya banyak manfaat, punya banyak keuntungan untuk kita semua. Bagi teman-teman yang punya teman, punya grup, silahkan di share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi rujukan kita sebagai petani sawit. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.